Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video kedua, mohon maaf tadi sempat ada tamu, jadi karena rekamannya di rumah ya harus terganggu. Baik, kita lanjutkan cerita tentang Untung Suropati. Jadi Pangeran Purbaya, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa itu menyerah kepada Belanda. Dia ingin dijemput oleh tentara perwira militer yang bukan orang Belanda, yang akhirnya Untung diampuni lah. Kemudian dia diminta menjemput Pangeran Purbaya. Ya, kemudian dia menjemput ke Banten bersama tentara lokal yang dipercaya oleh Untung. Kemudian di tengah jalan yaitu ada tentara Belanda yang tentu masih dendam dengan Untung, karena ketika dia pelarian dia kan banyak membunuh orang Belanda, yang mencuri senjata, nembaki orang Belanda. Ada Kapten Kavaler yang kemudian ketika di perjalanan itu selalu menghina, mengejek Untung, budak dan seterusnya. Akhirnya ya bentrok dan kemudian terbunuh orang Belanda itu. Semua pasukan Belanda yang menyertai dibunuh. Luar biasa ini Untung. Kemudian istri dari Pangeran Purbaya ini minta pisah karena dia tidak mau ya ke Batavia. Ya, dia ingin pisah, ya cerailah. Dia ingin kembali ke orang tuanya dan minta Untung yang mengantarkan. Dan Pangeran Purbaya juga karena tidak ingin jadi masalah, dia tetap ke Batavia. Singkat cerita, ya Untung itu menuju ke Kesultanan Cirebon, ya kan, yang saat itu masih bagian dari Mataram. Dia mendengar banyak tentaranya dibunuh, ya sekitar puluhan orang, ya. Maka Belanda mengutus Kapten Jacob Cooper, ya kan. Ya, saat itu Untung sudah dari Cirebon, dia sampai ke Kartasura, ya dekat Solo. Yang saat itu penguasanya adalah Amangkurat II yang masih cucu Sultan Agung. Jadi darah jihadnya masih ada, ya. Kemudian Amangkurat ini bersama patihnya Nerangkusuma yang juga ayah dari tadi Raden Ayu Gusik Kusuma, ya, mantan istrinya Pangeran Purbaya, kemudian menjebak VOC. Di pasukan VOC ini seolah-olah datang untuk menangkap, karena Amangkurat II dan Patih Nerangkusuma sudah menangkap Untung. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam keraton, ya, di luaran keraton dan juga gedung-gedung keraton itu dibakar, ya, biar seolah-olah itu memang keraton juga diserang oleh Untung, ya kan? Yang kemudian saat itu 79 orang Belanda itu mati, ya, di tangan pasukan Untung, meskipun ya pasukan Untung juga banyak, ya, 75 orang, ya, mati. Yang kemudian tentu saja itu dalam tulisan sejarawan Belanda dianggap sebuah hal yang sangat besar, ya kan? Karena orang Belanda 79 mati, ya kan? Yang kemudian karena Amangkurat dan Patih Nerangkusuma, ya, tidak ingin, ya, mereka dianggap memberontak, ya, secara langsung, ya, mungkin karena pertimbangan kekuatan belum memadai, akhirnya meminta Untung untuk menyerang wilayah Mataram lain, yaitu Pasuruan, ya, di Jawa Timur. Yang kemudian ya dia dinikahkan juga oleh Patih Nerangkusuma dengan mantan istrinya Pangeran Purbaya, Raden Ayu Gusik Kusuma, yang darinya banyak lahir keturunan Untung Suropati nantinya. Nah, ini Suropati itu dia ketika datang di Kesultanan Cirebon itu ada anak angkatnya Sultan yang bernama Suropati yang ya ini ya angkuh, ya, jahat orangnya, kemudian menjelek-jelekan Untung, yang akhirnya berkelahi, ya, dengan Untung. Kemudian oleh Sultan dia dihukum mati karena jelas dianggap dia yang bersalah. Dari situ namanya menjadi oleh Sultan Cirebon digelari Untung Suropati. Nah, ini budak dulunya, tapi ketika dia kemudian menyerang Pasuruan dan menaklukkan Pasuruan, dia menjadi penguasa lokal di sana. Karena ada buku seorang Belanda, ya, yang nama penanya Melati van Java, pada 1898 dia menulis tentang dari budak jadi raja, ya, Untung Suropati, ya. Ceritanya mirip dengan Spartacus, ya. Tapi dia sukses, ya, hampir 20 tahun menjadi penguasa Pasuruan, sampai anaknya banyak. Dan ya tepat ketika di Belanda menyerang bersama para centengnya,
dia tertembak, yang kemudian jasadnya ya ketemukan ya 1 tahun kemudian, saking Belanda benci dengan Untung itu digali dan abunya dibuang ke laut. Seperti itu kisah Untung Suropati. Ya, ada juga buku yang menceritakan ternyata ini sisi romantisme. Kalau dibuat film lebih seru ini dari Spartacus. Karena Untung dengan Susan Moore itu punya anak ternyata. Anaknya namanya Robert, yang kemudian ternyata dia juga menjadi tentara, menjadi militer Belanda yang kemudian ikut menyerang ke Pasuruan dan kemudian ditangkap. Nah, ketika digeledah ternyata ada surat dan juga ada tanda uang dari Untung yang diberikan kepada Susan. Susan itu ternyata cinta mati sama Untung, dia tidak pernah menikah setelah pulang ke Belanda. Yang kemudian anaknya ini ditawari oleh Untung untuk menjadi putra mahkotanya di Pasuruan, tapi karena jiwanya terbelah akhirnya dia netral. Dia melihat pertarungan sampai ayahnya meninggal. Tidak membela Belanda, tidak membela ayahnya. Yaitu kisah budak jadi raja yang ada di tanah Jawa benar-benar terjadi, bukan Petruk jadi raja. Kalau Petruk jadi raja itu modalnya pencitraan dan pemodal. Jadi ketika Petruk jadi raja ya yang hancur-hancuran rakyatnya, kena perang terus, ditipu dengan kebijakan-kebijakan yang pro kapitalis. Jadi hikmahnya tadi kita bisa melihat ada sistem perbudakan ya, yang saat Romawi dan sebelumnya bahkan itu adalah sistem yang memang ada di dunia, ya kan? Bahkan ketika hampir ratusan tahun atau 1000 tahun setelahnya di masa eksplorasi dunia baru, ya kan, negara-negara Eropa masih ya dengan mekanisme penjajahan yang dulu dilakukan oleh nenek moyangnya di Romawi kuno. Luar biasa cerita Untung Suropati ini. Kalau kita ya, beliau itu sekarang sudah diangkat jadi pahlawan nasional ya tahun 75 oleh pemerintah Soeharto, dan karena memang layak ya kan, karena dia jelas-jelas melawan Belanda dan sangat menyulitkan ya kan? Itu sisi yang sangat luar biasa dari Untung Suropati ya. Tidak banyak ya generasi muda kita kenal karena memang ya, media kita, TV kita itu adalah infotainment, informasi dan hiburan ya, sejarah yang bisa menginspirasi itu jarang diekspos. Lalu bagaimana ya, ini penutup, bagaimana Islam ketika dia tiba ya dan muncul dan berkembang kemudian berjaya sebagai sebuah peradaban ya, Islam itu tidak mengajarkan untuk memperbudak orang, karena itu menurut para ulama sebab perbudakan itu adalah karena orang kafir yang jadi tawanan perang ketika peradaban Islam berperang dengan peradaban lain. Dan itu pasti terjadi. Misalnya Cina perang dengan Indonesia, kita kalah, yakin Anda kita tidak diperbudak. Kita kalah dengan Australia, Amerika, yakin kita nanti tidak akan diperbudak ketika terjadi perang. Tapi dalam Islam itu banyak yang membedakan dengan sistem perbudakan Barat, ya, Romawi dan penjajah Barat ya saat itu. Di antaranya adalah perintah bersikap baik dan mencela ya, penyiksaan terhadap budak ya, bahkan ketika dia disiksa yang kemudian sampai luka itu langsung membebaskan dia ya. Islam itu meningkatkan derajat budak. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan kalau dia bekerja sepenuh hati sesuai dengan yang diperintahkan majikannya, maka itu pahalanya sangat tinggi ya kan? Selain itu anjuran membebaskan budak itu sangat banyak ya kan, pahalanya diberikan sangat banyak. Kemudian ada kafarah ketika seorang muslim melakukan pelanggaran syariat, membebaskan budak. Berjima dengan istri di siang hari bulan Ramadan, ya, hukuman pertamanya bebaskan budak. Bahkan budak bisa minta merdeka dari awal. Dia bekerja misalnya harga saya berapa, saya akan bekerja, nanti sebagian saya dikasih gaji untuk harga kemerdekaan saya. Itu begitu diperlakukan dengan baik di dalam peradaban Islam yang gilang gemilang ya kan? Dan insya Allah ini kan tanda-tandanya sudah semakin dekat ya. Ini sebagai salah satu usaha kita ya, berdakwah di media sosial agar umat siap, kita ikut menyiapkan supaya peradaban Islam ya sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah ya kan, diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu benar-benar bisa wujud kembali sebagaimana
yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini saja video kita untuk malam hari ini. Semoga bisa jadi teman malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.